Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya. Nah, hari ini kita akan belajar PKLH bab 1, hemat air. Anak-anak, air merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Dan meskipun 2/3 dari permukaan bumi tertutup oleh air, tetapi jumlah tersebut 97,5%-nya merupakan air laut loh. Dan hanya 2,5% yang merupakan air tawar. Sedangkan air laut tentunya tidak layak untuk kita konsumsi karena kadar garamnya tinggi. Nah, jumlah air tawar yang sedikit itu ternyata tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk melestarikannya. Karena begitu pentingnya peran air bagi kehidupan, kita wajib menjaga dan menghemat penggunaan air agar tidak habis pada masa yang akan datang. Nah, perhatikan gambar tersebut. Terjadi krisis air di Bendungan Tritip Balikpapan. Kira-kira mengapa ya air di Bendungan Balikpapan tersebut menjadi kering? Dan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengatasi kekurangan air? Lalu, apa yang akan terjadi jika di kota Balikpapan kekurangan air? Nah, karena itulah anak-anak, agar kita tidak kekurangan air, maka kita harus menjaga perilaku hemat air. Apakah kalian tahu bagaimana perilaku hemat air? Berikut ini cara-cara menghemat air di rumah. Yang pertama, matikan keran air saat tidak digunakan. Kemudian, mengurangi kegiatan menyiram seperti mencuci mobil hanya saat kotor saja. Kemudian, tidak membuang-buang air saat mandi. Lalu, menggunakan sedikit deterjen saat mencuci pakaian agar saat membilasnya tidak perlu banyak air ya nak. Lalu, menggunakan kembali air yang sudah dipakai seperti menggunakan air bekas mencuci sayuran untuk menyiram tanaman. Di lingkungan sekolah, kita juga harus menghemat air. Menghemat air di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan air secukupnya. Lalu, menyiram tanaman yang ada di halaman sekolah pada pagi hari. Karena di pagi hari air lebih mudah menyerap dan tidak menguap. Lalu, membersihkan saluran pembuangan air. Anak-anak, mengapa kita harus menghemat air? Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar sungai yang sangat kotor tersebut. Nah, jumlah air yang sedikit ternyata tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk melestarikannya. Banyak masyarakat yang membuang sampah dan limbah ke sungai. Sungai yang tercemar tentunya tidak layak untuk dikonsumsi, bahkan tidak dapat dijadikan air baku PDAM. Semakin banyak sungai yang tercemar, itu artinya semakin sedikit sumber air tersisa untuk manusia. PBB menetapkan pada tanggal 22 Maret sebagai Hari Air Sedunia. Sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya, mengapa ya kita harus menghemat air? Padahal air kan tidak akan habis. Jadi, air memang tidak akan habis, tetapi air bersih dapat habis. Air bersih adalah
air tawar yang layak digunakan untuk keperluan manusia, mulai dari minum, mandi, mencuci, dan lainnya. Berikut ini anak-anak beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mendorong masyarakat agar berperilaku hemat air. Yang pertama, melindungi sumber-sumber air dari pencemaran dan kerusakan daerah tangkapan air dengan menerbitkan aturan untuk tidak memberikan izin pembangunan di sekitar wilayah tersebut. Yang kedua, membangun kolam penampungan air hujan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air, terutama pada saat musim kemarau. Lalu yang ketiga, perlu adanya langkah-langkah penghematan air dengan cara mengkampanyekan perilaku hemat air untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Nah, kampanye ini dapat dilakukan seperti membuat poster-poster hemat air, seperti yang kalian pernah lakukan. Manfaat menghemat air sangat banyak. Di antaranya, tersedianya cadangan air saat musim kemarau. Kemudian, menjaga keseimbangan jumlah air, meminimalkan pengeluaran biaya untuk air, dan menjaga keseimbangan ekosistem air. Ayo anak-anak, kita bersikap bijak dengan menerapkan perilaku hemat air dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.